Baik, selamat bertemu kembali dengan saya Andri Siregar membawakan materi hukum Kirchhoff 1 dan 2. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan tentang materi hukum Kirchhoff 1 dan 2. Pada materi ini kita akan membahas contoh soalnya, ya. Biar lebih paham tentang hukum Kirchhoff 1 dan 2, saya akan memberikan contoh soal di sini. Maka dari itu mohon diperhatikan dengan baik ya nak ya, video pembelajaran ini nanti bisa diulang-ulang. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama tentang hukum Kirchhoff 1 ya. Bapak rasa ini tentang hukum Kirchhoff 1 ini sangat gampang. Mungkin bagi kalian nanti ini soal ecek-ecek ini. Karena apa? Karena sudah pernah dipelajari di SMP ya. Ini SMP sudah pernah di kelas 9 juga ya. Oke, coba kita perhatikan. Ini ada gambar rangkaian. Coba perhatikan gambar rangkaian itu, ada di situ ada 4 arus masuk ya. Coba apa katanya soalnya, kita baca dulu. Di situ dikatakan, perhatikan gambar rangkaian arus di atas. Terdapat 2 cabang masuk dan 2 cabang keluar. Jika besar I1 6 ampere, I2 3 ampere, dan I3 7 ampere, berapakah nilai I4? Ya. Oke. Kalau seperti ini kita lihat, kamu tentukan dulu. Ya, ini kan berbicara tentang hukum Kirchhoff 1. Tentukan dulu mana arus masuk dan mana arus keluar. Nah, dari sini jelas ya. Yang biru ini dia masuk, ya kan? I1, I2, yang keluar I3 dan I4 ya. Jadi kamu cukup melihat mana yang masuk dan mana yang keluar. Karena kemarin kan bunyi hukum Kirchhoff pertama itu arus masuk sama dengan arus keluar ya. Jadi lihat aja ya, tuh saya rasa gampang ya. Lihat masuk ya, mana keluar. Tidak usah lagi saya ajari cara masuk, cara keluar ya. Oke, kita lihat tadi situ apa? I1 nya 6 ampere, I2 nya 3, I3 nya 7 ampere, yang tanya I4. Gampang aja. Nih, tinggal apa? Rumusnya kemarin apa? Arus masuk sama dengan arus keluar. Yang masuk siapa tadi? I1 dengan I2, dan yang keluar I3 dan I4. Berarti masuknya tadi jumlahkan tadi yang masuk 6 tambah 3. Itu berapa? 9. Ya, berarti sama dengan I3 tambah I4 ya kan? I3 dari 7, berarti 9 sama dengan 7 tambah I4, maka I4 sama 9 kurang 7 sama dengan 2 ampere. Gampang sekali bukan? Oke nak, berikutnya kita lanjut tentang soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini tentang hukum Kirchhoff 2. Oke, coba diperhatikan soalnya nak. Dari gambar ya, kamu cukup perhatikan ada gambar di sini. Coba baca soalnya. Coba sobat perhatikan gambar di samping. Kemudian tentukan pertama kuat arus yang mengalir melalui rangkaian. Kuat arus yang mengalir melalui ini contohnya. Yang kedua tegangan antara AB. Ini A, ini B. Berapa VAB? Kita terus. Ini kan dalam rangkaian tertutup. Karena ini adalah rangkaian tertutup, ini menggunakan hukum Kirchhoff kedua. Apa kemarin rumus hukum Kirchhoff kedua? Bunyinya dalam satu rangkaian tertutup jumlah tegangan sama dengan 0, gitu kan? Kalau Kirchhoff 1 arus masuk sama dengan arus keluar, atau jumlah arus sama dengan 0, gitu kemarin kan? Ini merupakan rangkaian satu loop. Nanti ada 2 loop, satu loop dulu kita pahami dulu. Karena kalau kamu nggak paham satu loop, nanti akan susah di yang 2 loop ya. Oke, perhatikan ya, ini cukup gampang juga. Oke, pertama yang kita lakukan ya, ambil dulu arah loopnya. Ya, ambil dulu arah loopnya. Tadi kan ini soalnya. Ini kita ambil arah loopnya yang bisa potong ini. Oke, soalnya tadi kita tentukan misalkan arah loopnya ini melawan jarum jam. Ya. Oke, kita ambil dulu arah loopnya. Ya. Oke, setelah kamu buat arah loopnya, kemarin kan ada perjanjian tanda yang searah dengan loop itu kan. Ini kan kita mulai dari sini, berjalanlah kita mulai dari sini. Ini kutub positif, berarti positif nanti E1 ya. Lanjut misalkan jalan ini E3 apa? Positif, lanjut lagi jalan ini negatifnya ya, tanda negatif, karena kan yang panjang ini positif, yang pendek negatif. Ini negatif ya. Berarti kan apa? Masuk ke hukum Kirchhoff tadi, sigma E tambah sigma I kali R. Ini kan I kali R ini kan arus ini keseluruhan, itu kan rumus kemarin kan sama dengan 0. Jumlah tegangan dalam satu rangkaian tertutup sama dengan 0. Masukkanlah tadi E1 tadi apa? Positif nih kan? Karena dari kita mulai dari sini dari jalannya. Maka ini kan saya dapat E1 ya, E1 positif. Saya buat E1 positif. Ya, dapat E3 positif. Ya. Kita ini E3 nya positif. Ini E2 nya negatif karena kumpul sini negatif nih. Jadi E3 kurang E2 tambah E1. Ya, gitu caranya. Oke, lanjut ya. Baru tambah kita buat di sini
karena ini kan tadi arahnya misalkan arah arusnya dari sini kan, kita misalkan ini arah arusnya kan ke sana, ini kan ini positif, ini hanya pemisalan, tidak jadi masalah sebetulnya. Kita misalkan arah arusnya ke sana, ya, kita misalkan arah arusnya ke sana, berarti ini apa, melawan tadi kan, berarti kita buat I kali, ya karena ini kan arah arusnya di sana tadi. Kalau ke sana boleh nggak? Boleh saja, tapi untuk ini aja dulu kita buat ini tambah I kali apa, kan itu kan V itu kan I kali R, berarti kan tambah I, kan ada arus di sini, I kali R1 kali apa, R2 R3, jumlahkan 3 sama dengan 0. Udah, kita masukkan. Tadi I3 nya berapa? 4, kemudian minus 2, ya 2 tadi kan jadi kurang 2 tambah 4 kurang I1 15 tambah 5 tambah 10. Nah, tadi kan ini sudah kita tahu di situ, yang sesuai tadi dari kita jumlahnya, ini masukkan nilai-nilainya tadi, ya kita masukkan, jadi 15 tambah 5 tambah 10 sama dengan 0. Nah, 4 kurang 2 ini tambah 4 berarti 8 kurang 2 6, kurang 30I sama dengan 0, maka 30I sama dengan 6, maka I sama dengan berapa? 6 per 30 atau 1/5 sama dengan 0,2 ampere. Jadi arus di sini 0,2 ampere, berarti ini positif ya, ini pasti pas arahnya ini, berarti pas arah arus yang sini. Boleh nggak Pak saya buatkan arahnya ini ke belakang sini? Boleh saja, tapi ini jadi tambah nanti di sini, tapi nanti hasilnya kalau dia negatif berarti arahkan gitu, berbalik gitu ya. Oke, mungkin lebih banyak soalnya tidak paham ya. Jadi tentunya itu dulu untuk menentukan kuat arus. Selanjutnya tadi kan tanya berapa tegangan antara A dan B, VAB. Ini gampang aja ya, berarti VAB ini apa ya, kita buat untuk menentukannya tadi dari A ke B. Nah ini A ke B kan, ini A ke B ini, berarti mulai dari situ di antara AB ada apa, ada minus E2 ya, maka minus nih, baru ada apa tadi, kalau kan ikuti arahnya tadi, arah aluk ikuti, ini tambah ya, berarti ya dari tambah E3 ya kan, ini kan tadi ini E3 antara E3 kurang E2 kali per R3 tambah R2 ya. Nah, kenapa I negatif? Karena berlawanan dengan arah I total. Jadi VAB sama dengan 4 kurang 2 kurang 0,2 kali 10 tambah 5 sama dengan 2 kurang 0,2 kali 15 sama dengan 2 kurang 3 sama dengan minus 1 volt gitu ya. Saya rasa itu dulu, coba itu diperhatikan dulu, nanti kalau ada yang kurang jelas boleh kita tanyakan kembali.